Selamat pagi, nama saya Cynthia Depi, NIM saya 1810416653. Saya dari kelas manajemen A2. Mata kuliahnya itu perilaku konsumen, dosen pengampunya yaitu Bapak Adi Mursalim. Di sini saya akan menjawab soal UAS yang sudah Bapak kasih untuk saya. Yang pertama yaitu bagian A, nomor 1. Berapa kali Anda hadir dalam kuliah? Kenapa Anda harus hadir dalam kuliah perilaku konsumen? Yaitu saya hadir mata kuliah perilaku konsumen yaitu 14 kali, karena perilaku konsumen sangat penting dalam sebuah jurusan manajemen ekonomi. Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan tugas tes struktur yang sudah saudara buat dan manfaat apa yang saudara peroleh mengerjakan tes struktur tersebut. Yaitu tujuannya agar kita tidak menjadi pembaca yang konsumtif saja dan lebih menghargai karya penulis. Di dalam biografi disajikan sejarah hidup, pengalaman, sampai kisah sukses orang yang sedang diluas. Soal yang ketiga, manfaat apa yang saudara peroleh dalam mempelajari perilaku konsumen melalui Google Classroom? Yaitu yang pertama, memahami perbedaan masing-masing kelompok konsumen. Yang kedua, mempertahankan konsumen. Yang ketiga, merancangkan program marketing yang sesuai. Yang keempat, memprediksi terpasar. Yang kelima, meningkatkan daya saing dengan kompetitor. Yang keenam, meningkatkan customer service. Dan abis itu saya akan menjawab soal bagian B. Yaitu yang pertama, soalnya sebut 5 faktor tingkah laku manusia. Yaitu yang pertama, geometrika, sikap, norma sosial, dan kontrol perilaku pribadi. Soal yang kedua, sebutkan sifat dasar yang harus dimiliki seorang penjual. Yaitu yang pertama, mengetahui akan diri sendiri, mengetahui tentang barang yang dijual, dan pengetahuan tentang langganan dan calon pembeli. Soal yang ketiga, sebutkan 5 peran dalam proses pengembalian keputusan pembeli. Yaitu yang pertama, initiator, yang kedua, influencer, yang ketiga, decider, yang keempat, buyer, yang kelima, user. Soal yang keempat, apa yang maksud dengan perilaku konsumen? Perilaku konsumen adalah sebuah kegiatan yang berkaitan erat dengan proses pembelian suatu barang atau jasa. Soal yang kelima, apa yang dimaksud dengan faktor kebudayaan sebagai hal yang mempengaruhi sikap perilaku konsumen? Yaitu faktor budaya terdiri dari kultur, subkultur, dan kelas sosial. Faktor-faktor budaya mempunyai pengaruh yang sangat luas dan dalam terhadap perilaku konsumen, karena seorang cenderung akan mengikuti budaya di daerah tempat tinggalnya. Soal yang keenam, sebutkan faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yaitu yang pertama, faktor internal, yang kedua, faktor eksternal. Soal yang ketujuh, apa yang maksud dengan tipe pelanggan piknik dan bagaimana cara menghadapinya? Jelaskan. Bentuk tubuh pelanggan tipe piknik antara lain berdandan agar pendek, wajahnya bulat lebar. Pelanggan ini wataknya bersifat ramah, suka berbicara tenang dan humoris. Cara menghadapi pelanggan tipe ini adalah bercakap dilakukan dengan penuh perhatian, ramah, dan sedikit humoris. Yang kedua, menghindari perdebatan atau tidak bersifat konfrontasi. Yang ketiga, menjapa dengan kata-kata Miss, wah, ini kedatangan raja uang. Yang keempat, jangan mempersoalkan sikap atau perilaku tertentu yang dianggap kurang sopan, karena tipe piknik suka sekali humoris. Soal yang ke-8, apa yang maksud dengan tipe pelanggan atletis dan bagaimana cara menghadapinya? Jelaskan. Bentuk tubuh pelanggan tipe atletis antara lain badannya cukup panjang, berotot, dan kekar.
Wajahnya juga bulat lonjong. Pelanggan tipe ini umumnya berketerampilan tenang, jarang humor, dan tidak mudah percaya pada hal yang belum tentu diketahuinya. Cara menghadapinya itu menghindari perdebatan yang tidak bermanfaat, memberikan kesan positif seolah-olah pelanggan adalah orang yang cerdas, menghindari sikap terburu-buru dalam melayani pelanggan. Apabila bertanya, hendaknya jawab secara jelas dan sistematis agar ia mempercayainya. Menghindari sikap yang tidak menyenangkan walaupun ia tidak menjadi pembeli barang. Soal yang ke-9, apa yang maksud dengan tipe anatis dan bagaimana cara menghadapinya? Jelaskan. Tipe pembeli ini mungkin yang paling sulit dihadapi oleh banyak penjual. Berbeda dengan pembeli impulsif, pembeli analis akan mencari tahu tentang saksama mengenai barang yang akan mereka beli. Mereka akan melakukan riset secara lengkap mengenai harga, klarifikasi, barang review, komentar, dan informasi lainnya yang bisa ditemukan. Pembeli ini akan membutuhkan waktu lama sebelum memutuskan. Namun saat ini pembeli akan menawarkan dengan harga rendah karena mereka merasa percaya diri mengetahui semua informasi mengenai barang tersebut. Tidak sedikit karakter pembeli online yang seperti ini. Dengan banyaknya informasi, mereka akan menimbangkan dengan cerdas sebelum memilih barang atau toko demi mendapatkan barang bagus dengan harga yang terjangkau. Soal yang terakhir, yaitu yang ke-10, sebutkan 3 ciri pelanggan lanjut usia sebagai cara menghadapinya. Jelaskan. Yaitu yang pertama, sangat sulit mempengaruhi bujuk rayu petugas. Yang kedua, sudah mantap dalam memilih barang yang diinginkan. Yang ketiga, acap kali menanyakan barang yang sudah ketinggalan zaman. Yang keempat, biasanya bersikap ramah dan ngomong pada petugas yang masih muda-muda. Yang kelima, cenderung ingin berlama-lama dan ngobrol dulu dengan petugas. Sekian dari jawaban saya. Maaf jika salah kata. Maaf jika salah kata. Saya minta maaf dan juga terima kasih.